Nama Zahrul Laila Syarifah, NIM A2301019, Prodi Manajemen. Langsung saja di sini nomor 1, yaitu simpanan nasabah yang dijamin oleh lembaga penjamin simpanan atau LPS harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu tercatat dalam pembukuan bank, 2. Tingkat bunga simpanan tidak melebihi tingkat bunga penjaminan LPS, 3. Tidak terindikasi melakukan fraud atau terbukti melakukan fraud, 4. Tidak menyebabkan bank gagal. LPS menjamin simpanan nasabah perbankan di Indonesia hingga 2 miliar per nasabah per bank. Simpanan di atas 2 miliar akan diselesaikan oleh tim likuidasi berdasarkan hasil likuidasi kekayaan bank. LPS adalah lembaga independen yang dibentuk pemerintah untuk menjamin keamanan simpanan nasabah di bank. Dengan adanya LPS, nasabah dapat lebih tenang menyimpan uangnya di bank karena merasa terlindungi. Nomor 2, penjaminan oleh lembaga penjamin simpanan atau LPS tidak layak dibayar apabila nasabah memperoleh keuntungan secara tidak wajar, yaitu nasabah mendapatkan bunga simpanan yang melebihi suku bunga wajar yang ditetapkan oleh LPS. Kedua, nasabah merupakan pihak yang menyebabkan bank menjadi tidak sehat. LPS mengumumkan tingkat bunga penjaminan maksimum setiap bulan. Jika nasabah merasa dirugikan, ia dapat mengajukan keberatan kepada LPS. Jika LPS menerima keberatan atau pengadilan mengabulkan upaya hukum nasabah, status simpanan nasabah akan diubah menjadi layak dibayar. LPS adalah lembaga yang melindungi simpanan nasabah jika bank gagal melaksanakan fungsinya. Penjaminan yang dilakukan oleh LPS bersifat terbatas dan disesuaikan dengan kondisi sistem perbankan. 3. Menurut saya, dikarenakan lembaga penjamin simpanan atau LPS dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah dua lembaga yang memiliki peran berbeda dalam sistem keuangan di Indonesia, maka LPS sendiri yaitu lembaga yang bertugas menjamin simpanan nasabah bank dan menjaga stabilitas sistem perbankan. LPS menjamin simpanan nasabah dalam bentuk tabungan, deposito, giro, sertifikat deposito, dan bentuk lain yang dipersamakan. Sedangkan OJK, lembaga yang bertugas mengatur, mengawasi, dan menjaga stabilitas sektor jasa keuangan, termasuk perbankan dan pasar modal. Untuk itu, LPS dan OJK bekerja sama dalam penanganan bank bermasalah, seperti OJK menginformasikan kepada LPS mengenai bank yang sedang bermasalah. LPS melakukan pemeriksaan terhadap bank yang terkait. LPS melakukan kajian dan memutuskan apakah bank yang bermasalah akan diselamatkan atau tidak. Nomor 4, mekanisme proses transaksi antara penjual dan pembeli secara umum adalah sebagai berikut, yaitu 1. Penentuan harga. Penjual mempertimbangkan laba yang ingin didapatkan, sedangkan pembeli mempertimbangkan kegunaan barang dan kemampuan finansialnya. Yang kedua, ada tawar-menawar. Pembeli biasanya menawar harga yang ditetapkan penjual. Yang ketiga, ada kesepakatan. Setelah tawar-menawar, penjual dan pembeli mencapai kesepakatan harga. Selanjutnya, ada pembayaran. Pembayaran bisa dilakukan secara tunai atau non-tunai. Pembayaran non-tunai bisa dilakukan dengan kartu debit, e-wallet, atau kris. Dan yang terakhir ada serah terima. Penjual menyerahkan barang kepada pembeli. Dalam perdagangan, mekanisme transaksi bisa dibedakan menjadi multilateral dan bilateral. Transaksi multilateral dilakukan antara banyak pihak dengan banyak pihak, sedangkan transaksi bilateral dilakukan antara satu pihak dengan satu pihak. Nomor 5, berikut adalah beberapa bank syariah terbesar di Indonesia. Ada PT Bank Syariah Indonesia atau BSI, PT Bank Muamalat Indonesia,
PT Bank Simniaga Unit Usaha Syariah, PT Bank Tabungan Negara Unit Usaha Syariah, PT Bank Maybank Indonesia Unit Usaha Syariah, PT Bank Permata Unit Usaha Syariah, PT Bank Riau Kepri Syariah, PT Bank Aceh Syariah, PT Bank BTPN Syariah. Per Juni 2024, BSI menjadi bank syariah terbesar di Indonesia dengan aset terbesar 360,85 triliun rupiah. BSI juga merupakan bank terbesar ke-6 di Indonesia dan memimpin medium size bank. Beberapa kelebihan bank syariah dibandingkan bank konvensional antara lain yaitu 1. Bebas riba atau bunga, 2. Prinsip bagi hasil, 3. Transparansi dan keadilan, 5. Dana dikelola sesuai prinsip syariat Islam. Dana dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat, jaminan dan pengawasan kuat, dan yang terakhir produk dan layanan yang beragam. Sekian dari saya. Terima kasih.